Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung anak-anak kelas 1A di SD BUKI Betengan Demak. Sebelumnya marilah kita berdoa semoga Allah memberikan kita semua keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Perkenankanlah saya Eni Rifrianti selaku wali kelas 1A untuk menyampaikan beberapa informasi tentang pembelajaran yang ada di SD BUKI dan beberapa fasilitas yang dimiliki oleh SD BUKI. Sebelumnya saya akan menyampaikan visi yang dimiliki SD BUKI. Visi SD BUKI yaitu unggul dalam prestasi, santun, dan berakhlak Qur'ani. Misi SD BUKI yaitu 1. Terwujudnya lembaga pendidikan unggulan berbasis pesantren. 2. Terciptanya generasi khairah ummah. 3. Terwujudnya pengelolaan lembaga pendidikan secara berkelanjutan dan profesional. Target pendidikan di SD BUKI. 1. Dalam bidang akademis, siswa dapat membaca, menulis, berhitung dengan cepat dan lancar. Siswa dapat berkomunikasi dengan baik serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan baik. Siswa dapat berbahasa Arab dan Inggris tingkat dasar dengan lancar. Nah, mungkin perlu diketahui oleh anak-anak kelas 1A bahwa meskipun anak-anak itu masih kelas 1, untuk di SD BUKI ini pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris itu sudah disampaikan. Selanjutnya yaitu siswa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat dasar sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nomor 2, bidang agama. Menumbuhkan motivasi dan kesadaran menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Terampil dan gemar membaca serta menghafal Al-Quran. Memahami kaidah keagamaan dan mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dalam bidang keterampilan, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki keterampilan dan teknologi informasi, mampu menggunakan teknologi untuk kebutuhan sehari-hari. Kurikulum. Di SD BUKI ini memiliki kurikulum berupa kurikulum 2013 dari Dinas Pendidikan Nasional, ditambah kurikulum agama, serta kurikulum tahasus atau pesantren. Nah, berikut akan saya sampaikan beberapa ustadz-ustadzah yang mengampu di kelas 1A beserta mata pelajaran yang diampunya. Untuk mata pelajaran dinas yaitu 1 tema. Tema ini di dalamnya ada muatan PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, serta SBDP yang akan disampaikan oleh Eni Rifrianti MPD yaitu saya sendiri. Terus Bahasa Jawa akan disampaikan Eni Rifrianti juga. PABP atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti akan diampu oleh Ustadz Ahmad Mustagfirin SPD. SSJ atau Seni Suara Jawa akan diampu oleh Ustadzah Mufliha Maulidah Hidayah SPD atau biasa dipanggil Ustadzah Uli. Bahasa Inggris juga akan diampu oleh Ustadzah Uli. PJOK atau Pendidikan Jasmani dan Kesehatan akan diampu oleh Ustadz Ananto Widaryanto SPD. Itu adalah pelajaran dinas. Sedangkan untuk pelajaran mulok sendiri yang dimiliki oleh SD BUKI, untuk pelajaran Al-Quran Hadis akan diampu oleh Ustadzah Umi Solehah SPDI SPD, Bahasa Arab akan diampu oleh Ustadzah Ruf'atul Lailiyah SPD, Akidah Alaq akan diampu oleh Ustadzah Nur Aini Sa'adah SPDI SPD, SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam akan diampu oleh Ustadzah Safiatur Rahmah SSI, Fikih akan diampu oleh Ustadzah Wiji Lestari SPDI SPD, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi akan diampu oleh Ustadz Abdul Rozak. Fasilitas dan keunggulan SD BUKI Betengan Demak. 1. Mempunyai gedung yang representatif sehingga siswa nyaman dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, mungkin perlu diketahui untuk per kelasnya di SD BUKI hanya 28
siswa saja per kelasnya. Sedangkan di SDB UGI sendiri itu sekitar ada paralel ABCD sampai kelas 4 sekarang. Untuk kelas 1 sampai kelas 4 itu ada paralel ABCD, sedangkan untuk kelas 5 dan 6 itu ada paralel 1 paralel ABC. Nomor 2 yaitu kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum terpadu antara kurikulum dinas dengan kurikulum depak, serta tahasus lokal atau baca tulis Al-Quran. Sehingga selain anak mempunyai bekal ilmu umum, juga mempunyai bekal ilmu agama yang memadai dan berakhlak mulia. Jadi insya Allah Bapak Ibu menyekolahkan anak-anaknya, putra-putrinya di SDB UGI, insya Allah berkah manfaat baik dunianya maupun akhiratnya. Nomor 3 yaitu metode pembelajaran yang digunakan adalah learning by doing. Jadi siswa selain tahu juga mampu untuk mempraktikkannya atau melakukannya. 4. Adanya kurikulum pesantren, yaitu membaca dan menghafal Al-Quran. Nomor 5 yaitu adanya pelajaran tambahan atau khusus yang tidak diajarkan di SD negeri pada umumnya, yaitu Qiraati dan Amsilati, yang merupakan pelajaran wajib bagi siswa SDB UGI. Nah, untuk Qiraati ini biasanya ditargetkan di SDB UGI itu untuk kelas 1 sampai kelas 4 itu ditargetkan sudah selesai Qiraati. Nah, misal nanti sudah selesai Qiraati di kelas 4, maka siswa bisa melanjutkan untuk pelajaran Amsilati. Terus bagaimana dengan anak-anak yang kelas 4 belum selesai Qiraati? Nah, solusinya berarti nanti anak-anak yang kelas 4 belum selesai Qiraati, maka dia akan masuk atau akan mengikuti Al-Quran bin Nadur. Seperti itu. Nomor 6 yaitu kegiatan rutinitas SD seperti sholat duha dan sholat berjamaah. Biasanya di sini sholat jamaah duhur. Untuk yang siswa laki-laki biasanya berjamaah sama ustadz-ustadz. Untuk yang siswi atau anak perempuan biasanya itu berjamaah bersama ustazah. 7. Pembelajaran lapangan bertujuan mengenalkan anak-anak tentang kehidupan bermasyarakat seperti outbound, memberi santunan kepada anak yatim piatu. Nah, mungkin untuk outbound ini biasanya dulu sebelum pandemi biasanya itu untuk kelas 1 sampai kelas 3 akan outbound di semester 1. Biasanya dilakukan setelah ini ujian semester 1 kalau nggak salah. Dan untuk kelas 4, 5, 6 itu biasanya wisata. Wisatanya itu di semester 2, akhir semester 2. Nah, untuk santunan anak yatim piatu itu biasanya setiap bulan Muharram biasanya SDB UGI mengadakan santunan anak yatim piatu. Itu rutin. Nomor 8 yaitu kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia. Nah, di sini di SDB UGI alhamdulillah sudah ada fasilitas yang mungkin ada sebagian sekolah yang lain itu belum ada. Di SDB UGI ini alhamdulillah setiap kelas itu sudah ada proyektor atau LCD. Nah, itu. Jadi, anak-anak bisa belajar lewat multimedia. Nomor 9, mempunyai laboratorium komputer. Nah, di SDB UGI sendiri ini memiliki sekitar 50 unit komputer. Dan insya Allah misal digunakan atau dipakai untuk siswa satu kelas yang berjumlah 28 itu, insya Allah sudah cukup. Nah, lanjutan. Nomor 10, memiliki ruang musola, kantin, perpustakaan, UKS, dan laboratorium IPA, serta fasilitas lainnya. 11 yaitu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka hari-hari besar Islam dan Milad HUT BUG. Nomor 12 mengikuti berbagai macam kegiatan, lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah, perlu diketahui juga oleh anak-anak kelas 1A bahwa kakak-kakak kelas yang dahulu, yang awal-awal itu dulu pernah ada yang meraih juara nasional lomba LCC. Nah, mungkin
anak-anak sekarang bisa terinspirasi dari situ. Mungkin semoga nanti anak-anak dari kelas 1A nanti ada yang bisa meraih juara sampai nasional. Untuk juara provinsi, kabupaten, kecamatan kita juga banyak. Mungkin bisa daftarnya bisa dilihat di buku panduan PPDB, itu diterangkan berapa kali pernah lomba dan kapan lomba. Rencana pembelajaran selama pandemi COVID-19. Nah, rencananya yaitu kita akan mengadakan pembelajaran melalui luring. Luring itu apa sih, Us? Nah, luring itu kepanjangan dari luar jaringan. Jadi ini berarti berupa paper. Nah, untuk yang kedua yaitu melalui daring atau online. Biasanya pakai ini, apa namanya? Misal Google Form atau Google Drive, seperti itu. Google, intinya lewat online. Nah, nomor 3, mengirim tugas berbentuk video atau foto melalui WA. Biasanya tugas-tugas yang berbentuk keterampilan biasanya tagihannya berupa video atau foto. Nah, mungkin juga biasanya melalui keterampilan yang lain juga, seperti membuat keterampilan dari bahan-bahan alami. Nah, itu juga. Nomor 4 yaitu pembelajaran jarak jauh melalui Google Meeting atau Zoom Meeting. Jadi, insya Allah semoga nanti bisa lancar pembelajaran yang ada di SDB UKI meskipun dalam keadaan pandemi. Dan kita berdoa saja semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat bergabung di SDB UKI Betengan Demak. Semoga kita bisa belajar dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa manfaat dan barokah. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.